Inilah kisah dari tokoh bangsa yang tidak asing lagi, yaitu Hendro Priyono dalam operasi Sandi Yuda. Sebelum kami lanjutkan video kali ini, baiknya kalian save, share, like, and comment agar lebih banyak lagi putra-putri bangsa Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan cinta pada tanah air. Perjalanan sosok Abdullah Mahmud Hendro Priyono sebagai serdadu tak lepas dari pengalamannya yang bertahun-tahun di lapangan, termasuk sebagai anggota pasukan elit TNI. Hendro Priyono setidaknya terlibat dalam operasi penumpasan pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau Paraku yang dibentuk di masa konfrontasi Ganyang Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966 oleh intelijen Indonesia pada era Presiden Soekarno. Kami, TNI, melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya, setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata, kata Hendro Priyono. Sebagaimana dilansir dalam buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara Sampai Indonesia yang dibuat pada tahun 2014 karya Iwan Santosa. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kami sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan. Pada awalnya, sekitar tahun 1960, rezim Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno bersama Presiden Filipina Diosdado Macapagal mengkritiki pembentukan Malaysia yang dianggap permainan neokolonialisme Inggris. Saat itu, Macapagal sempat menyarankan pembentukan Mapilindu, sejenis federasi Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Sebab Macapagal menilai ada kesamaan kultural Malaysia di tiga negara ini. Namun, Soekarno lebih memilih berkonfrontasi langsung dengan perang tidak resmi menghadapi Malaysia dan persemakmuran Inggris. Perang itu berlangsung sengit di rimba Kalimantan, terutama di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Peristiwa itu direkam oleh Nick Van der Beek dalam konfrontasi War with Indonesia 1963 sampai 1966. Nick menilai pasukan relawan TNI dan pasukan PGRS Paraku mampu menghantam pasukan Gurkha dan SAS. Situasi politik pun berubah dan menempatkan TNI harus melucuti bekas muridnya. Selesai peristiwa Mangkok Merah akhirnya tahun 1967, kerusuhan masyarakat Dayak Tionghoa. Hendro Priyono yang saat itu berpangkat Letnan 1 mendapat tugas untuk bergerilya melawan bekas sekutu TNI. Kemudian terbentuklah Sandi Yuda, Satuan Intelijen Tempur dan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang saat ini dikenal dengan Komando Pasukan Khusus. Sebagian anggota PGRS dan Paraku ini adalah pemuda Tionghoa. Ada pula suku Dayak Melayu, Jawa, dan lain-lain. Tugas pasukan Sandi Yuda ini dalam perang konvensional tak terikat hukum internasional dan hukum humaniter perang. Fokus penugasan dengan mengambil hati lawan. Opsi pertempuran dan tindakan keras hanya pilihan terakhir. Hendro Priyono memimpin suatu unit berisi 8 orang yang bergerak dalam jumlah kecil. Mereka saat itu berupaya mendekat ke arah Gubuk Hasan, seorang komandan PGRS. Peristiwa itu berlangsung semalaman dan senyap. Salah satu pasukan Sandi Yuda harus membunuh penjaga gubuk yang memegang senjata api dan sangkur. Setelah berhasil mendekat, Hendro Priyono meminta Hasan menyerah. Namun, Hasan pun melawan hingga pertempuran jarak dekat 1 lawan 1 pun terjadi. Hendro Priyono berhasil menaklukkan Hasan dalam pertempuran jarak dekat. Meski paha jari sempat luka karena serangan sangkur Hasan, Hendro Priyono dan pasukannya juga berusaha sebisa mungkin memujuk hati musuh agar bersempati ke Indonesia. Hasilnya, sebuah peristiwa yang mengharukan terjadi pada 2005. Wong Kicok yang pernah menjadi komandan PGRS dan Hendro Priyono bertemu. Keduanya pun saling berpelukan, menangis, dan menanyakan kabar masing-masing. Bahkan saat pelucutan sebuah buku berjudul Operasi Sandi Yuda, penumpas gerakan klandestin yang dibuat 2017 yang ditulis oleh Hendro Priyono langsung, seorang komandan PGRS lainnya bernama Bong Ki Siong disambut hangat dengan Hendro Priyono. Kita tidak pernah tahu kapan jadi kawan dan situasi berubah lalu jadi lawan. Bertempurlah dengan kesatria, jangan menyiksa lawan.
Itu sifat prajurit Sandi Yuda, ujar Hendro Priyono. Itulah kilas singkat militer Indonesia kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.